pahlawan nasional yang sangat berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Beliau bukan tentara berpenampilan cepak, juga bukan prajurit dari Akademi Militer. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih. Tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita harus lawan, saudara-saudara. Jedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak Indonesia. Jumpa lagi dalam Jedar, cerita anak dalam jaringan. Sahabat literasi, pagi yang cerah, udara yang segar, jangan lewatkan begitu saja. Mari kita semangati diri kita dengan memegakkan semangat merdeka, merdeka, merdeka. Bagaimana sahabat literasi? Lebih bersemangat kan? Nah, kata merdeka pasti kita akan ingat peristiwa 17 Agustus 1945 ketika Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia menyambut dengan gembira dan penuh sukacita karena sudah bebas dari penjajahan. Penjajahan yang membuat rakyat Indonesia menderita lahir dan batin. Karena itu, kemerdekaan sebagai hasil dari perjuangan para pahlawan harus dipertahankan. Setuju sahabat literasi? Sahabat literasi, pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan saya Bu Erling Yuwanti akan bercerita tentang pahlawan nasional yang sangat berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Siapakah beliau? Beliau berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Beliau bukan tentara berpenampilan cepak, juga bukan prajurit dari Akademi Militer. Sahabat literasi, ada yang tahu siapakah pahlawan kita ini? Dengarkan baik-baik ya. Beliau adalah seorang orator. Orasinya mampu membakar semangat juang rakyat Indonesia. Orasinya berapi-api untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Mempertahankan harga diri, tanah air dan bangsa Indonesia dengan jargon yang sangat terkenal, yaitu merdeka atau mati. Nah, sampai di sini sahabat literasi pasti sudah bisa menebak siapakah pahlawan kita ini? Iya, betul sekali. Beliau adalah Bapak Sutomo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bung Tomo. Bung Tomo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijoyo dan ibunya bernama Subastita. Beliau dibesarkan dalam keluarga menengah, namun pendidikan menjadi hal penting dalam keluarganya. Terbukti pada usia 17 tahun, Bung Tomo menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang tergabung dalam organisasi kepanduan atau KBI dengan mencapai peringkat Pandu Garuda. Selain itu, Bung Tomo menjadi jurnalis yang sukses. Beliau juga bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial seperti Gerakan Rakyat Baru. Beliau juga sangat berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Lalu, pertanyaannya sekarang, kenapa terjadi pertempuran 10 November 1945 padahal Indonesia sudah merdeka? Sahabat literasi pasti ingin tahu ceritanya. Makanya jangan kemana-mana, tetap ikuti cerita tentang Bung Tomo sampai selesai ya. Pertama, pada Oktober 1945, Bung Tomo berkunjung ke Jakarta. Beliau menyaksikan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru berkibar di tangsi-tangsi bekas Jepang. Bahkan pasukan sekutu bebas menggertak pasukan Indonesia.
Bung Tomo merasa kecewa melihat kondisi tersebut. Karena setelah merdeka pada 1 September 1945, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan maklumat bahwa bendera merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada 19 September 1945 masih terjadi insiden di Hotel Yamato, yaitu perobekan bendera Belanda yang berwarna merah putih biru menjadi bendera merah putih. Dengan kondisi tersebut, akhirnya Bung Tomo membangun radio pemberontakan sebagai bagian dari Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI yang didirikan di Surabaya pada tanggal 12 Oktober 1945 yang bertujuan untuk mengobarkan semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo ingin BPRI dapat menegakkan kemerdekaan Indonesia serta mengangkat harkat masyarakat yang selama ini hidup menderita dalam penjajahan. Yang kedua, mengapa terjadi peristiwa 10 November? Nah, jawabannya adalah pada 25 Oktober 1945, sekutu mendarat di Surabaya. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah di Surabaya untuk menerima sekutu dan membantu tugas tentara sekutu melucuti senjata tentara Jepang. Bung Tomo tidak percaya dan mengajak masyarakat Surabaya berhati-hati dan mencurigai kedatangan Inggris. Sebagai usaha membantu mengembalikan kolonialisme Belanda di Indonesia. Dan ternyata benar, Inggris menduduki sejumlah tempat strategis di luar perjanjian. Seperti lapangan terbang Tanjung Perak dikuasai. Perusahaan listrik Gemblongan juga membebaskan orang Belanda yang ditawan pejuang Indonesia. Dan tidak hanya itu sahabat literasi, pasukan Inggris menuntut dan mengancam semua rakyat Surabaya agar menyerahkan kembali semua senjata dan peralatan perang kepada Inggris. Pertempuran mulai terjadi lagi. Suasana semakin panas dan puncaknya pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi baku tembak antara rakyat Surabaya dan Inggris dan Brigadir Jenderal Malabi tewas. Peristiwa ini menjadi awal mula terjadinya peperangan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Karena peristiwa tersebut, sekutu mengeluarkan ultimatum. Yang pertama, agar seluruh senjata rakyat Surabaya diserahkan sebelum jam 6. Yang kedua, dalam waktu 1 jam, Surabaya harus diserahkan ke pihak Inggris. Dan yang ketiga, rakyat Surabaya harus bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Yang keempat, anak-anak dan wanita harus sudah meninggalkan kota sebelum jam 7 dan apabila tidak dipatuhi, Inggris akan menyerang Surabaya dari darat, laut, dan udara. Akhirnya, pada 10 November 1945 pagi hari, Bung Tomo berhasil mengobarkan semangat rakyat Indonesia di Surabaya buat melawan gempuran tentara Inggris. Senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih. Tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita harus lawan, saudara-saudara. Percayalah, saudara-saudara. Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Sahabat literasi, pada tanggal 2 November 2008, Bung Tomo dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat ketika menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Makkah pada tanggal 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya, bukan di Taman Makam Pahlawan. Nah,
Sahabat literasi, bagaimana cerita Bung Tomo tadi? Menarik kan? Dan akhirnya pada tanggal 10 November oleh bangsa Indonesia diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sahabat literasi, dari perjuangan Bung Tomo kita bisa meneladani semangat juangnya, kepemimpinan yang kuat, keberanian, nasionalisme yang tinggi, inspirasi bagi generasi muda, kebijaksanaan dalam berbicara, dan jiwa sosial yang tinggi. Terima kasih pahlawanku telah mengobarkan semangat perjuangan dan nasionalisme. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Artinya, segala sesuatu yang merintangi maksud dan tujuan harus disingkirkan. Sahabat literasi, jangan kemana-mana ya. Masih ada hadiah untuk 3 orang yang beruntung menjawab pertanyaan di caption. Tulis jawaban di kolom komentar. Ditunggu ya. Demikian cerita Bu Erling. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di Cedar berikutnya. Merdeka! Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.